sekarang sedang diperlihatkan. Liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan ini nggak bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. Satu, janji Allah tiba. Baik, cepat saja. Malam ini kita akan fokus pada pembahasan untuk mengkaji akar konflik ataupun juga akar musibah yang marak terjadi di bumi Palestina. Jadi bukan hanya Gaza pada khususnya saat ini, tapi Palestina pada umumnya. Sumber referensi kajian kita malam hari ini insyaallah telah kami riset bahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Sumber utamanya dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga mengkomparasikan dan menjadikan Quran sebagai verifikator standar kebenarannya pada berita-berita yang didapatkan baik dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagian menduga saya hanya menghafal Quran, tapi mungkin juga alhamdulillah saya pun menghafal itu Alkitab, menghafal Bible, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nanti kita akan tuangkan termasuk beberapa karya-karya ilmiah yang memberikan penjelasan spesifik sampai kita bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Hadirin sekalian, kita langsung cepat saja karena waktu kita terbatas. Untuk memahami akar konflik yang terjadi di Palestina, kita harus pertama mengurutkan dulu genealogi atau silsilah. Saya ulangi, genealogi atau silsilah yang tersambung pada generasi-generasi awal, khususnya setidaknya dimulai dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti segala diskusi bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi bahkan dengan Nabi SAW bersama kalangan orang-orang Yahudi yang hadir khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, itu seringkali mengklaim dan membawa-bawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang pertama, saya akan urutkan dari nasabnya dulu. Nabi Ibrahim saya naikkan ke atas sampai dengan ketemu wilayah Palestina. Dulu disebutnya dengan apa, kemudian ini akan menjawab klaim kekinian yang memberikan kesan kepada kita bahwa bumi suci Palestina itu milik golongan tertentu atau komunitas tertentu. Seperti apa jalannya dan gambarannya, ini yang coba kita akan turunkan nasabnya dulu. Akan lebih jelas bila nasab ini tidak sekedar diucapkan, tapi saya akan coba tuliskan, sehingga dengan penulisan ini teman-teman bisa lebih memahami jalurnya. Kemana jalurnya, atas dan ke bawahnya, seperti apa gambarannya, dan dengan itu mudah kita insya Allah untuk mencertanya. Sepakat kita insya Allah? Baik. Sebelumnya saya ingin pastikan suara saya terdengar jelas insya Allah? Khair. Karena kami akan menulis di papan tulis yang ada di belakang ini, dan tidak mengapa saya lebih banyak akan berdiri, jadi saya mohon izin nanti akan menggeser sebagian dari kursi yang saya duduki supaya lebih mudah menjelaskan untuk apa yang akan kami tulis insyaallah. Sebelumnya terima kasih kepada kolega kita tentara, TNI dan Polri yang telah memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam ta'lim malam hari ini. Semoga jadi inspirasi bagi setiap tempat kajian kita malam hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk berdiri dan memberikan ulasan yang tadi dimaksudkan. Ini kelihatan? Belakang kelihatan? Oh, kelihatan. Alhamdulillah. Belum saya tulis sudah kelihatan tuh ya. Imannya kuat sekali di belakang. Saya qadarallah tingginya segini.
Jadi nanti mohon izin kalau ada batasan atas ya untuk saya memberikan tulisan. Ini kemampuan yang maksimal saya bisa lakukan. Jadi di sini saya tuliskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Kita temukan kemudian dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini, Ibrahim. Ibrahim disebut juga dengan Abraham atau Abram. Ibrahim alaihissalam berdasarkan beberapa referensi yang bisa kita lacak dan kita temukan. Misal, ada tulisan karya ilmiah yang bikin orang barat, namanya John Kitta. John Kitta ini punya tulisan namanya The History of Palestine, Sejarah Palestina. Saya sudah baca bukunya, nanti lihat di halaman 127 di buku itu, sampai ia memberikan detail tahun kelahirannya, 1996 sebelum Masehi. Ini lahir tahun 1996 sebelum Masehi, atau tulisan BC, Before Christ. Tahan. Saya urutkan dulu nasab ke atasnya. Ibrahim anak siapa? Nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri dengan hamdalah pertemuan kita malam ini. Belum ya? Khair. Ibrahim anaknya Azar. Terlepas dari perbedaan pandangan apakah ini paman atau ayah kemudian biologisnya, tapi kita tuliskan terlebih dahulu. Ada yang menamainya juga dengan Tera. Lahir tahun 2126 sebelum Masehi. Kemudian Tera anaknya Nahur. Nahur anaknya Abir. Abir anaknya Kinan. Kinan anaknya Arfakhshad. Arfakhshad. Ini kemudian ke Sam. Ini kemudian ke Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf waktu terbatas. Bin Matushala. Bin Kinan, saya cepat. Bin Anwar. Bin Thith. Bin Adam alaihissalam. Ya. Kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki Nuh alaihissalam punya 4 anak yang viral. Ada berapa? 4 ya. 1 ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan. Kemudian ada selanjutnya Sam, sini. Ada selanjutnya Ham. Ada selanjutnya Yafith. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi. Saya tuliskan detil. Tersapu semuanya, termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya, kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam Az-Zurqli. Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah. Sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qa'idah. Bila dia lebih daripada 2, ada 3, ada 4 bagian,
dan lebih, disebut dengan qawaid namanya. Apa namanya? Qawaid. Ini nanti yang kelak di era Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Jelas ya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin gambarkan dulu terjadi banjir besar di sini, sehingga ini yang wafat Kan'an karena tidak ikut kemudian dengan keimanan ayahnya, tenggelam selesai. Dan yang dibawa ke bahtera besar itu, selain dari kemudian ada umatnya yang ikut, hewan-hewan yang dipasangkan, dan hal-hal yang Allah yang maha mengetahuinya, juga keturunannya ikut. Ini yang kelak diabadikan oleh sejarah. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Saya akan fokuskan ke satu titik karena terbatasnya waktu kita. Titik itu ialah Ham. Ham nanti punya anak seperti Sam punya anak, Yafith punya anak. Ham punya anak, di antara anaknya itu ada yang diberi nama dengan nama kakaknya yang wafat itu untuk memberikan kenangan. Diberi namalah dengan nama yang sama, disebut dengan Kan'an. Jadi Kan'an yang di sini ini berbeda dengan Kan'an yang ini. Jelas? Yang di sini yang dimaksudkan Kan'an anaknya Ham. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Nah, Kan'an inilah kemudian bersama Sam, bersama Yafith, di antara keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang pokok, yang kemudian menyebar ke berbagai area. Secara singkat, tempat yang pertama kali diduduki, disinggahi, ada di situ ditempati, maka umumnya akan ditempati dengan nama orang yang menduduki pertama kali. Nanti ada keturunan dari tiga ini namanya Yathrib. Dia menetap di satu tempat, maka tempatnya disebut dengan namanya Yathrib. Maka Kan'an pun ketika kemudian selesai banjir besar ini, bahteranya kemudian menetap, menyebar kemudian bagian-bagian keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka Kan'an menetap di satu tempat. Tempat itulah yang kemudian diberi nama dengan namanya Kan'an. Lalu berketurunan disebut dengan Kan'aniyun, atau juga disebut dengan Kananis dalam bahasa Inggris. Wilayah Kan'an, Kananis itulah yang kelak dikenal dengan nama Palestina. Karena ada suku di situ disebut dengan suku Palestina. Secara singkatnya demikian. Dan yang paling mencengangkan teman-teman sekalian, nanti perjalanan tempat Kan'an ini membentuk komunitas-komunitas, tempat-tempat yang diantara tempat yang abadi namanya sampai kini adalah Gaza. Saya punya beberapa koleksi Bible, dan saya punya koleksi Bible versinya yang internasional. Dibukanya dengan peta. Di peta itu di tahun 1200 sebelum Masehi, itu nama Gaza sudah tercantum di dalamnya. Ya, wilayahnya Palestina. Israel tidak ditemukan di situ, yang ada cuma Palestina, dan wilayah yang bernama Gaza itu sudah ada. Jadi ini pertama kali ditemukannya bumi Palestina yang melekat kepada sukunya Kan'an, yang dengan itu dipastikan Kan'an keturunan dari Ham, Ham keturunan dari Nuh alaihi salam. Sampai di sini jelas dulu? Di bumi ini Kan'an membentuk komunitas, koloninya membentuk suku-suku, di antara yang ada yang disebut dengan Palestina, dan kemudian kelak dikenal dengan bumi apa? Palestina. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kemudian kalau sudah kita pahami ini dengan baik, kita tarik lagi ke atas. Sam menyebar nanti, lalu melahirkan anak Arfakhshad, punya anak Kinan, punya anak Abir, punya anak Nahor, kemudian punya anak Terah atau Azar, punya anak Ibrahim alaihissalam. Baik. Saya turunkan dulu ke sini, teman-teman sekalian, nanti untuk kita mengetahui dengan baik. Sebelum ke sini Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Lahirnya di sebuah daerah namanya Ur, di Babilonia. Ur, Babilonia.
Di mana Babilonia berada? Babilonia itu kalau sekarang di tepian sungai Efrat. Bahasa Arabnya Furat. Dulu di wilayah ini ada peradaban yang cukup besar tersambung ke Yunani, disebut dengan Mesopotamia, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Namanya Mesopotamia. 4000 tahun sebelum Masehi. Ini ada di tepian antara Efrat dan Tigris, ya, Dajlah dan Furat, yang kemudian mengalami penurunan sampai pecahannya di tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Itulah yang kemudian pecahannya melahirkan Babilonia. Di tahun inilah sekitar 2000 Masehi, ya, nanti yang menemukan dan menguasai wilayah itu 2024 sebelum Masehi. Persiapan untuk mendirikan ini, rajanya disebut dengan Namrud namanya, yang kelak akan diabadikan. Kisah Namrud yang terkait dengan Ibrahim itu pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 258, paling kanan sebelah atas di mushaf. Tahun 2000 sebelum Masehi berdiri Babilonia. Kalau sebelum Masehi itu kan hitungannya mundur, ya, 2000, 1199 terus ke bawah. 4 tahun setelah ini kemudian berdiri, 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam. Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum Masehi. 1921 sebelum Masehi, maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram. Ya, dalam bahasa lokal disebut dengan Ibrahim, Abram, sang penyeberang yang suka berkelana. Berangkat satu tempat ke tempat lain, kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77, sampai menemukan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal, dan seterusnya ayat. Kembalikan. Maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi, berangkatlah kemudian ke daerah Kan'an ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina. Jelas? Saya ulangi. Berangkatlah kemudian ke bumi Kan'an ini, daerah Kan'an ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian. Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Saya tanya, Ka'bah yang di Mekah itu sudah ada belum? Sudah. Posisinya utuh atau tinggal pondasi? Tinggal pondasi. Jelas ya? Posisinya tinggal pondasi, tidak utuh. Karena nanti belum ada perintah untuk meninggikan. Maka saat beliau kemudian beralih ke sini, ya, karena menemukan ketidakpuasan di wilayah sini dan telah menaklukkan Namrud, dialognya terjadi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi, dan seterusnya ayat. Maka setelah diusir, tinggal lepas dari situ, maka menyeberang kemudian secara singkatnya sampailah ke sini. Sampailah ke sini. Dalam kondisi telah menemukan Allah dan mesti beribadah, mesti sholat. Ingat, sholat ibadah yang dilakukan oleh semua nabi untuk menunjukkan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat, tidak. Semua nabi salat. Karena sifat pertama seorang yang yakin dengan ketuhanan Allah itu dibuktikannya mesti lewat salat. Ya, ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku tegaskan kata Allah, ya, innani dari kata inna dan mutakallim i. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak.
Huruf taukid untuk menegaskan sebuah hukum, informasi yang harus ditanamkan pada hati, jangan sampai goyah. Nasab. Nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi, artinya tegak, tidak goyah. Kata Allah, tegakkan, tegaskan dalam hatimu, tancapkan, jangan goyah. Aku Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Fa'budni, jika anda telah menemukan Allah, ingin menuhankan Allah, buktikan keberimanan itu, sikap menuhankan Allah itu dengan menyembah Allah. Apa buktinya anda beriman? Apa buktinya Tuhan kita Allah? Mesti ada bukti. Buktinya ibadah. Kita tanya bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Maka dijawab, wa aqimis shalah, tunaikan salat. Karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu salat. Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, bahkan meminta kepada Allah sampai dikaruniai Yahya, itu dalam salatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam salat, Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam semua salat. Kiblatnya kemana? Karena yang tadi Ka'bahnya itu dalam kondisi atasnya sudah hancur kena banjir, tinggal pondasi, maka ditetapkanlah kemudian kiblat yang kedua. Ya, areanya di mana? Di bumi Palestina ini, di bumi yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, itulah letaknya yang ada sekarang di area Masjid Al-Aqsa. Di sini ada tempat yang disucikan, daerah yang diberkahi, disinilah kemudian letak kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Saya ulangi, kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Yang ini nanti akan dikoneksikan oleh semua nabi dari jalurnya Ibrahim alaihissalam sampai disambungkan ke kiblat yang pertama kali, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi nanti kiblatnya ada berapa? Dua. Satu apa? Ka'bah. Yang kedua apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Adanya di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Nah, nanti kenapa dikembalikan lagi ke Ka'bah? Kita akan lihat setelah masuk ke ujungnya. Mungkin mendekati subuh kayaknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahami bumi Palestina dari awalnya, ini sudah wilayah yang disucikan. Makanya jelas di pembuka Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama, sudah kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Ini bumi yang berkah, diberkahi. Bumi suci, bumi berkah. Bahkan nanti di Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24, khususnya saat Nabi Musa alaihissalam meminta umatnya untuk masuk ke daerah ini, maka kalimatnya jelas dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Dah. Ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Satu. Pertanyaan saya, Yahudi sudah muncul belum? Israel ada enggak? Enggak ada. Ya. Jadi dengan bukti sejarah ini, dan ini yang menulisnya itu bukan orang Islam. John Kitto itu bukan orang Islam. Dia non-Muslim yang merangkum intisari dalam catatan di Bible untuk dituangkan. Dan menariknya beliau membuat peta juga di situ, dan Yahudi nggak ada, Israel nggak ditemukan. Jadi kalau sekarang ada klaim bahwa itu bumi bagian Palestina milik bagian ras tertentu, komunitas tertentu, dan saya harus masuk ke situ karena itu punya saya, itu dibatalkan sendiri oleh keterangan sejarah yang valid, bahkan ditulisnya dikuatkan oleh non-Muslim. Jelas sampai sini? Oke, ketemu jawabannya ya. Jadi kalau nanti ada Anda bertemu diskusi di media sosial, itu kan tanah suci yang dijanjikan. Nah, tinggal diberi catatan saja. Maaf Ferguson, itu sudah diterangkan oleh teman-temanmu dari sejak dulu. Turunkan referensinya. Jelas sampai sini? Oke, satu. Simpan ini. Nanti kita akan sampai pada satu titik kenapa harus diklaim itu sampai terjadi konflik kekinian. Ibrahim alaihissalam menikah dengan siapa? Tahu dari mana? Hah? Ayo kita urutkan.
Terah atau Azar, saya fokuskan ke Terah dulu supaya mengambil versinya dari Alkitab. Maksud saya begini, kita menjelaskan ini dengan versi yang mereka klaim sendiri. Ya, kalau pakai Quran nanti nggak akan diakui. Tapi nanti Quran akan jadi standar kebenarannya, nanti saya akan tunjukkan. Ya. Baik, ini punya 3 orang anak. Anak pertamanya namanya Haran. Anak keduanya diberi nama dengan nama ayahnya, Nahor. Anak ketiganya Ibrahim. Jadi Terah punya 3 orang anak, Haran, Nahor, dan siapa? Ibrahim. Haran punya 2 orang putri dan 1 orang putra. Putranya yang laki-laki itu 1 orang, namanya Lut. Lut alaihi salam. Siapa namanya? Nah, Lut ini anaknya Haran. Jadi karena Haran punya adik itu Nahor dan Ibrahim, ini yang bungsunya, maka hubungan Lut dengan ke Ibrahim ini paman, ini keponakannya. Ya. Nanti saat kaumnya Lut itu akan dihukum karena mereka menantang azab, Ibrahim menyampaikan kepada Allah, "Inna fiha Lut." Di mana ditemukan? Quran surah ke-29 ayat berapa? Ayat 32. Detil kejadiannya ditemukan di mana? Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat berapa? Kita bisa lihat nanti dari ayat ke-30 sampai seterusnya. Sampai ke-49. Sampai ke kisah Firaun. Sudah. Ini anak laki-lakinya Haran. Anak perempuannya ada 2. 1 Mislah. Yang kedua Sarah. Yang kedua Sarah. Jelas? Di masa dulu belum ada ketentuan yang ditetapkan seperti di era Nabi Muhammad SAW yang berlaku sampai dengan kini. Nanti tertuang di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-23. Hurrimat alaikum ummahatukum sampai ujungnya illa ma qad salaf. Ya. Jadi di era Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikahi ibu, jelas, kan? Anak perempuan jelas. Wa banatul akhi wa banatil ukhti. Anak perempuannya adik kita, kakak kita. Tapi kalau dulu yang anak perempuannya kakak dan adik itu tidak berlaku. Masih boleh karena generasi manusianya masih terbatas. Ya, masih ingat anaknya Adam alaihissalam kalau lahirkan kembar, itu kan? Karena belum ada manusia lain, ditikahkannya secara silang. Nah, di era ini pun kemudian anaknya Haran yang perempuan yang Sarah dinikahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Adapun Mislah dinikahkan dengan Nahor. Maka disinilah ketemu Ibrahim dengan siapa? Sarah. Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Di sini awal ketemuannya. Bertemu satu nasab di sini. Sampai di sini jelas? Nah, saya tarik nafas dulu, kita pelan-pelan dulu, lihat lagi. Baik. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah alaihissalam, lama belum dikaruniai keturunan, kemudian mendapatkan trigger dengan hadirnya Hajar alaihissalam, lalu dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir siapa? Ismail alaihissalam. Ini anak pertamanya. Saya tidak akan bahas Nabi Ismail karena saya akan fokus ke sini dulu. Ya, nanti sudah viral kalau Nabi Ismail melahirkan siapa pada akhirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu nanti keturunan ke-29 dari Nabi Ismail. Ada perbedaan sedikit tapi tidak jauh dari ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Ya, coba ulangi. Ya, intinya 29 di situ. Nah, secara cepat Ibrahim alaihissalam dengan Sarah alaihissalam singkatnya mendapatkan keturunan, lalu lahirlah seorang anak diberi nama dengan siapa? Ishak. Lahir Ishak.
Apa artinya Ishak? Hah? Yang menggembirakan. Ya, yang menggembirakan. Karena Sarah saat mendapatkan Ishak itu tertawa. Itu ada di Quran surah ke-11 ayat 71. Quran surah ke-11 ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya. Jadi dan istrinya Ibrahim alaihissalam tertawa ketika diberi kabar bahwa beliau akan melahirkan. Padahal sudah divonis secara medis, secara klinis, ini maaf, monofos dan mandul tidak mungkin punya keturunan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Detailnya ada di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai ayat 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim sampai ke bawahnya bi ghulamin alim. Baik, fadhahikat, maka Sarah tertawa, maka diberikanlah oleh Allah anugerah seorang anak yang akan memberikan kegembiraan sampai ia tertawa selama hidupnya. Anak yang cerdas, jenius, Ishak. Ini disebut dengan ghulamun alim. Nanti Nabi Ismail disebut dengan ghulamun halim. Ingat ya? Cepat. Dari Sarah lahir Ishak. Ishak alaihissalam melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Ishak alaihissalam tidak melahirkan siapa-siapa karena beliau laki-laki. Istrinya yang melahirkan, kan? Siapa nama istrinya? Hah? Bu Ishak, ya, gampang aja. Saya tanya anak-anak SD, ya, istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Bu Mail Ustaz, katanya. Masya Allah. Ya, istrinya Nabi Ishak namanya Rafqah. Rafqah. Sudah? Rafqah punya abang namanya Laban. Laban punya anak 4 perempuan. 1 Lea atau Leia. 2 Rahil atau Rahilah. Nah, ada versi yang ketiga dan keempat ini bukan anak perempuan aslinya, tapi asisten untuk membantu 2 yang di atasnya. Yang ketiga ini Zulfa. Yang keempatnya Bilha atau Balha. Kita temukan Lea, Rahil, Zulfa, Bilha. Anak siapa ini? Anaknya Laban. Siapa Laban? Abangnya Rafqah. Siapa Rafqah? Istrinya Ishak. Nah, kelak kemudian Ishak alaihi salam dan Rafqah kemudian dipersatukan menikah, melahirkan anak. Anak yang viralnya ada 2 nanti. Yang paling viral di antara 2 ini salah satunya. Yang pertama, anak pertamanya Aisyu. Ini yang kelak nanti akan ke Eropa mengembara. Anak keduanya ini tokoh sentral kita, yaitu Yakub alaihissalam. Yakub. Bingung nggak? Bingung ya? Baik. Di sini ketemu Yakub. Yakub ini seorang nabi, rasul, hamba Allah yang taat. Dan ingat baik-baik, semua nabi dan rasul, mohon izin saya pelankan uraian saya supaya jelas terdengar. Maaf, saya percepat tadi untuk mempercepat diagram ini supaya saya mudah mengantarkan pada isi kajian. Ini baru muqaddimah ya, catat itu ya. Allahu Akbar. Yakub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan, Nuh punya keistimewaan, Yakub punya keistimewaan. Apa keunggulan Nabi Yakub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Jadi bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il, Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas sampai sini? Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nanti semua Nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua Nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai Nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata Hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan Israel. Sudah simpan dulu ya. Jadi kalau disebutkan Israel artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja. Itu bukan Israel namanya. Maaf ya, saya tegas menyampaikan ini karena di kitab mereka disebutkan begitu. Paham? Dan hari-hari ini YouTube saya sudah mulai sedikit-sedikit statistiknya diperlambat karena sudah berapa edisi membahas tentang Palestina. Kemarin kita bahas dalam live, tiba kemudian setelah live itu di hold oleh YouTube sampai yang Anda temukan cuma 1 menit 7 detik di akhir saja. Itu ditahan sampai menjelang malam karena kajiannya sangat sensitif menjelaskan tentang akar-akar manipulatif Yahudi di masa lalu. Ya, malam ini mudah-mudahan lancar ya. Dah ini Israel. Kemudian Israel Yakub punya anak tidak? Tuh, udah mulai bingung nih. Punya anak tidak? Punya. Melahirkan tidak? Melahirkan tidak, ya. Nabi Yakub laki-laki baru punya istri dulu, melahirkanlah istrinya itu keturunan. Maka dengan siapa Nabi Yakub itu menikah? Tidak tanggung-tanggung, yang 4 ini yang anaknya Laban menjadi istrinya Yakub alaihissalam. Tenang ya ibu-ibu yang di bawah, kita tidak membahas poligami ya. Kita hanya membahas fokus ke kajian ini saja. Satu tadi, siapa namanya anak Laban yang pertama? Lea atau Lea, Lea atau Lea. Sudah, saya agak cepat karena kita baru mukadimah yang kedua. Lea dengan Lea punya 6 orang anak. Ada berapa? 1 Ruben. Tidak pakai onsu. Maaf. Ruben saja atau Rabin. 2 Shem'un atau Simeon atau Simon. Ya, jadi kalau ada yang namanya di barat Simon, ya, juri AGT itu, ya, atau Simeon, dulu pelatih Atletico Madrid Diego Simeone, ya. Saya hafal tapi saya nggak pernah nonton, ya. Itu Simeon, Simon itu nasabnya ke nama ini Shem'un. 3, ingat ini penting sekali ya. Saking pentingnya tuh tipis tuh sudah mau habis tuh, ya. 3 Levi atau Lewi. 4 saya kotaki yang ini Yahuda. 4 siapa? Yahuda. Ini saya kotaki. Nah, saat mendapatkan 4 orang anak ini,
itu menduga Lea sudah tidak akan melahirkan lagi. Karena itu meminta kepada suaminya, ini istri luar biasa, minta pada suaminya supaya keberkahan ajarannya itu semakin banyak dinikmati oleh orang banyak. Pak, nikahin lagi aja yang lain. Maka dinikahilah kemudian, ini kesini ke bawahnya, ya, ada Rahil, ada Zulfa, ada Bilha. Ternyata ketika menikah dengan ini punya anak lagi 2. Maka yang kelima ini ada Izzahar. Yang keenam ada Zabalun. Ini 6 orang anak, Ruben, Shim'un, Levi atau Dewi, Yehuda, Izzahar dan Zabalun dari Lea. Dari Rahil dilahirkanlah 2 orang anak. Dan ini yang paling viral dan tercantum kisahnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yusuf alaihissalam. Yang kedua Bunyamin. Kalau ada yang namanya Bunyamin atau Benyamin, ya, atau Bang Ben, Beni, itu, ini kesini nasabnya. Ya, kesini. Termasuk Tolut. Tolut nanti nasabnya kesini. Nanti saya turunkan bagian-bagiannya. Tolut yang melahirkan Daud, yang melawan Goliat, itu keturunan dari Benyamin. Ya. Kemudian saya cepat, dari Zulfa, kemudian lahir 2 anak lagi. Satu Zad atau Gad, yang kedua Ashur. Dan dari Bilha lahir 2 anak juga. Satu Dan, ada yang menyebut Dian. Jadi versi laki-laki Dan, versi perempuannya Dian. Ya. Yang keduanya Nefiti. Yuk kita hitung. Dari Lea berapa? Ya, dari Rahil berapa? Dari Zulfa berapa? Dari Bilha berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 2 berapa? Inilah 12 anaknya yang disebut anak-anak keturunan Yakub alaihissalam. Anak keturunan yang secara genealogis tersambung ke atas, itu disebut Bani namanya. Apa namanya? Bani. Saya, Anda, kita. Ini kalau digali anak keturunan siapa, akan nyambung semua ke keturunan Nabi. Jadi antum begini-begini itu keturunan Nabi itu. Nabi Adam. Nabi siapa? Maka kita semua disebut dalam Al-Quran dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran karena akan beraktivitas 7 hari dalam sepekan. Ya Bani Adama, ya Bani Adama. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Karena ini anak keturunannya ke Yakub, anak langsung asbab nyambung ke atasnya, dari ibu itu asbab nyambung ke atasnya. Lalu mereka kemudian secara genealogi nyambung ke atas ke Yakub, gelarnya Israel, maka disebut dengan Bani. Jelas sampai sini? Dah, ditemukan kalimat ini. Dah, pelan-pelan. Yahudi sudah ada belum? Belum ya? Wah, panjang kita nih ya. Yuk kita bahas satu-satu teman-teman sekalian. Fokus. Ini saya baru urutkan nama. Nanti saya urutkan kisah supaya Anda, saya, kita mengetahui dengan betul ini karakter orang-orang ini bagaimana. Dan karakter itu nanti akan diperjelas dalam Al-Quran. Tapi yang paling mengagetkan, bagaimana dalam kitab-kitab saduran dan komentar yang dituliskan dalam Bible, khususnya di Perjanjian Lama. Bible itu dalam bahasa Inggris yang kita baca sekarang, dari Latin namanya, tahu nggak asalnya? Biblikos, yang artinya komentar. Salinan, jadi bukan kitab aslinya, tapi salinan, komentar atas apa yang didapatkan. Yuk kita lihat siapa Ruben dan bagaimana karakternya di dalam Bible. Ada yang hafal Bible di sini? Buka Perjanjian Lama, ya, kitab Kejadian, pasal 35 dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kejadian, Genesis. Pasal 35 ayat 21 sampai 22.
Lalu kita bandingkan dengan Al-Quran. Ya, lihat baik-baik nih ya. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Di sini kita akan temukan bijaknya kalimat Nabi Muhammad SAW. Keterangan dalam kitab-kitab sebelumnya yang dicantumkan dalam komentar-komentar. Kata Nabi, jangan benarkan seluruhnya, jangan tolak seluruhnya. Jika berkesesuaian dengan isi Al-Quran, maka itu unsur kebenarannya. Jika tidak sesuai dengan isi Al-Quran, maka itu tambahan-tambahan yang kita tepikan dalam iman kita sebagai muslim. Ingat, kita tidak diminta untuk mencela, tidak diajarkan untuk merendahkan, tapi hanya diajarkan dan dituntut untuk mencari kebenaran. Dan dengan cara yang benar. Jelas? Dituntun mencari kebenaran dengan cara yang apa? Benar. Maka turunlah Quran. Perhatikan baik-baik surah kelima di ayat ke-48 itu. Al-Maidah. Quran surah 5 ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagunganku kata Allah, telah aku turunkan Al-Quran kepadamu dengan hak, mutlak kebenarannya. Kitab ini aku jadikan sebagai verifikasi untuk menemukan kebenaran yang tercantum di kitab-kitab sebelumnya yang sampai informasinya kepada kamu sekarang. Jadi kalau nyari Taurat yang asli nggak akan ditemukan. Injil yang asli nggak akan ada. Yang ada itu catatan-catatan orang-orang yang mendapatkan informasi dari situ. Dari mana taunya kebenaran catatan itu? Kalau di kita kan ada sanad. Contoh gini nih, contoh. Antum pernah dengar hadis gini nggak? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Pernah dengar hadis itu? Dari siapa? Kan nggak pernah ketemu Nabi, kan? Tapi hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mencatat keterangan dari Nabi, tapi kan nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana dapatnya? Maka Al-Bukhari menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan menerima dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sanad namanya. Jadi di kita itu walaupun cuma catatan, informasinya tersambung sampai ke sumber pokoknya. Dan dahsyatnya ayatnya masih ada yang aslinya. Di ayatnya ada, tidak pernah berubah. Diteruskan. Hubungan jalur yang menyambungkan kita ke sumber aslinya itu disebut sanad namanya. Imam Muslim bikin kitab Sahih Muslim 43 topik, 9 jilid karya Imam An-Nawawi syarahnya. Di jilid pertama diberikan keterangan komentar di muqaddimah Babul Isnad Minaddin. Ciri khas orang Islam itu semua informasinya tersambung dan punya sanad. Nah di sini nggak ditemukan. Makanya kalau ingin menjadikan timbangan, cuma Al-Quran yang bisa dijadikan timbangan. Karena ini yang paling valid, yang bisa ditelusuri. Kitab aslinya masih ada, tidak pernah berubah. Dari zaman Abu Jahal sampai sampai sekarang masih sama. Alif Lam Mim, alam sampai sekarang. Nggak ada yang berubah. Makanya kata Allah, ini jadi timbangan. Tapi kalau ada yang menolak begini, kan tidak mungkin non-muslim mengakui Quran. Kaidahnya kan begitu. Maka dibalik oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan riset. Temukan kekurangan dalam Al-Quran, cari kelemahannya, buktikan kalau itu adalah seperti yang Anda tuduhkan karya manusia, cari semua kelemahannya, maka Anda tidak akan temukan. Bahasa singkatnya, kalau Anda menuduh Quran ini rekayasa manusia dan sebagai catatan saja, maka buat yang semisal Al-Quran satu surah saja. Kalau manusia yang dulu bisa bikin, yang sekarang pun tentu bisa akan buat. Jelas sampai sini? Oke, standarnya jadi apa? Al-Quran. Sekarang lihat Kejadian pasal 35 ayat 21 sampai 22. Saya bulati yang ayat 22 saja. Sehingga ketika sampai di negeri ini bahasanya saya tuh kalau agak kasar saya nggak bisa ngungkapkan karena nggak punya kosakatanya. Ya, tapi dengan terpaksa saya sampaikan. Maka Ruben kemudian bergaul dengan gundiknya Yakub yaitu Bilha.
Anda bisa bayangkan karakter Ruben digambarkan dalam Bible di Perjanjian Lama ya, pasal Kejadian ya, di Kejadian bab Kejadian pasal 35 di ayat 22-nya adalah seorang figur yang pernah berzina dengan ibu sambungnya. Bilha. Ini Ruben. Bandingkan dengan surat Yusuf. Surah keberapa? 12. Ada berapa ayat di dalamnya? Antum nih gimana? Bagaimana mau bangkit kalau nggak ngaji Quran itu? Ada 111 ayat. Lihat di ayat 10. Perhatikan kalimatnya. Ketika ayat 9-nya mengatakan semua rapat, 9 orang rapat. 9 orang tuh, ini semua 6. Ya. Kemudian ditambah ke bawah semua ini plus 10 dengan Rubennya, jadi 10 orang rapat. 9 mengatakan uqtulu Yusuf, ayat 9-nya. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Yang merekomendasikan bunuh Yusuf 9 orang, letaknya di ayat ke-9. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, supaya dia dijauhkan dari ayah kita, supaya kasih sayangnya fokus ke kita. Tapi ayat 10-nya qala qailum minhum, seorang di antara mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya. Alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus siyarah. Cukup lemparkan ke tempat gelap. Kan motifnya itu cuma menjauhkan Yusuf dari bapak, enggak usah dibunuh, dosanya kegedean. Cukup jauhkan, lemparkan aja ke tempat gelap, ke dalam sumur, supaya diambil oleh kafilah yang lewat. Yang penting kan jauh dari kita. Itulah Ruben. Jadi di surah Yusuf, Ruben diposisikan sebagai kakak yang mencoba menyelamatkan Yusuf dari konspirasi 9 saudaranya dengan mengusulkan gak usah dibunuh, turunkan saja, lemparkan ke tempat gelap. Saya tanya pada Anda, kalau ada 2 narasi mengatakan, satu mengatakan ini ada anak berzina dengan ibunya, yang kedua mengatakan ada kakak menyelamatkan adiknya, Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Itulah sebabnya Quran memuliakan keluarga ini dan menyifati mereka memang punya konflik dalam kehidupan mereka, memang punya niat-niat yang kurang baik, tapi tidak melampaui batas-batas itu, yang kelak akan ditaubatkan oleh ayahnya Yakub. Jadi karakteristik Ruben digambarkan dalam kitab mereka sendiri sebagai pribadi yang pernah berzina dengan ibu sambungnya, yaitu Bilha. Jelas sampai sini? Oke. Syam'un, Levi. Ini maaf ya, saya coret dulu Ruben, karena dari peristiwa ini Yakub tidak menjadikan kepemimpinan suku yang 12 kepada Ruben. Versi pertama diberikan ke Yusuf, versi kedua diberikan pada Yahuda. Syam'un, Levi. Ini pun digambarkan, dilukiskan dalam kitab mereka sendiri punya persoalan. Perhatikan karakternya, perhatikan. Maksud saya nanti kalau Anda temukan yang sekarang gak jauh dari sini. Ya. Ini digambarkan pernah membantai orang. Saudarinya Dian itu pernah akan diganggu oleh satu kelompok dari suku Khidim, ya, sampai akan diperkosa, mohon maaf, akan digauli. Maka dicarilah orang-orang ini, disampaikan oleh Syam'un dan Levi ini bahwa ada syariat dari kakek moyang kita yang berupa syariat sunat. Ya, jadi sunat itu sudah ada di kitab mereka, ada syariat sunat, ya. Maka dimintakan ada perintah untuk sunat, maka disunatlah mereka semua. Kan belum ada yang seperti sekarang ya, begitu disunat langsung bisa berenang gitu kan ya. Dulu pakai kapak kan, sakitnya masih terasa. Begitu masih merasakan sakit dalam sunatnya, maka dibantailah semua orang mereka itu, suku Khidim itu, sampai meninggal semua. Itu disebutkan dalam kitab mereka ya. Saya tidak sebutkan dulu ya referensinya supaya agak cepat saya tunjukkan itu saja. Jadi ini punya masalah, ini punya masalah. Sebagai hukuman nanti dicoret dari peluang mendapatkan pimpinan di suku, tapi khusus untuk Levi diminta menjadi pelayan dalam hal bab imamat. Makanya nanti bab keimaman turunnya pada generasi Levi yang menurunkan Musa alaihi salam. Musa tuh keturunan dari Levi. Yahuda. Saya agak berat membahas ini karena ini yang paling kontroversial. Yahuda ini disifati sebagai bagian yang terkuat.
Tapi di kitab mereka sendiri disebutkan orang yang paling urahkan. Jadi dari Yahuda ini nanti turun Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Tapi menariknya, justru dalam Bible disebutkan, Matius ayat yang pertama sampai 11, perbandingan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Cek aja kalau nggak percaya, saya sudah hafalkan. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, dengan kalimat ini teman-teman, saya hanya menurunkan apa yang ada di kitabnya ya. Jadi jangan marah ya. Ini hanya menurunkan saja sebagai informasi. Nanti bandingkan dengan Al-Quran bagaimana membawa narasinya. Yahuda itu disifati sekalipun kuat, tapi sifatnya urakan, bahkan senang cari perempuan. Sampai satu saat dia datang ke rumah bordir. Ini di kitabnya sendiri diceritakan. Dia datang ke rumah bordir, dan ternyata di situ ditemukan satu sosok bernama Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar ini menantunya yang menikah dengan turunan anak laki-lakinya. Tamar dilukiskan dalam kitab ini. Tamar itu menjual dirinya ke tempat bordir, ke rumah bordir, dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang datang itu adalah bapak mertuanya. Jadi Anda gambarkan, bapak mertua Yahuda itu berzina dengan Tamar. Nanti dari situ melahirkan keturunan. Tamar punya 2 orang anak. Yang pertama Peres, yang kedua Zirah. Saya sebut dengan namanya sekalian. Ini yang paling saya tidak bisa terima, saya pribadi ya. Tapi terlepas dari gambaran ini, dari Peres inilah melahirkan siapa? Melahirkan Isa alaihissalam, Yesus. Nggak percaya, cek di sini. Tapi menariknya, dalam Matius itu jumlahnya 41 nasabnya, di dalam Lukas 57. Jadi ada beda 16 nasab sampai ke atas. Kalau kita turunkan, habis semua materi kita. Belum ketemu konflik Palestinanya. Ya? Jadi yang mau saya gambarkan, ini gambaran-gambaran yang disampaikan dalam Alkitab seperti ini perilakunya. Dalam Islam tidak. Nabi Isa itu begitu mulia. 136 kali namanya disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dengan sifat yang sangat mulia, lahir dari ibu yang mulia. Makanya Maryam itu dibela oleh Al-Quran, disebutkan sebagai perempuan yang suci. Ya, betul, perempuan yang suci. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam. Ada yang membaca dari garis silsilah disambungkan ke Yahuda ke sini. Jadi Yahudi itu umatnya generasi yang tersambung sampai ke Nabi Musa, sampai ke kini, yang kalau ditelusuri generasinya ke sini, ke Yahuda. Jelas? Tapi yang lebih kuat, karena generasi ini sudah selesai, sudah bercampur semuanya, sudah berbaur semuanya, secara DNA itu sudah semua menyebar, maka yang paling mudah dipahami timbangannya kembali kepada Al-Quran. Wa muhaiminan alaih. Ini. Hudna ilaih. Jadi Yahudi itu asalnya sifat, karakter yang menunjukkan komitmen untuk taubat. Yahudi itu orang taubat yang pengen baik lagi, yang pengen tidak musyrik lagi, yang tidak membunuh lagi, yang tidak ngeyel lagi. Itulah Yahudi. Jelas sampai sini? Baik, kita temukan ini ya. Udah. Lalu apa yang terjadi? Diterima taubatnya oleh Allah, lalu turunlah ayat 157. Saya terima taubat kalian semua, kata Allah. Mulai sekarang kalian ikuti petunjuk Musa ini, petunjuk Harun ini, sampai datang nabi terakhir. Alladzina yattabi'una an-nabi rasulan nabiyyal ummiyya. Sampai datang risalah penutup Musa, sampaikan pada kaummu sekarang. Generasi kalian akan terus melampaui zamannya, terus hadir lagi keturunan, terus hadir keturunan, sampai nanti lahir keturunan terakhir akan bertemu dengan sosok nabi yang paling agung, nabi yang paling hebat, sifatnya ummi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah nama Muhammad dalam kitab mereka Taurat, sampai kemudian dilestarikan sampai ketemu di puncak nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi nama Nabi Muhammad tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah disebutkan. Maka singkatnya, menerima mereka semua, lalu kemana kami ya Allah belum menemukan tempat sekarang? Maka disebutkanlah kemudian firman Allah, balik lagi ke tempat asal yang engkau di situ dapat diterima dengan damai. Bapak moyangmu pernah di situ,
Ibrahim alaihissalam, Ishak lahir di situ, Yakub pernah tumbuh di situ, hidup damai dengan orang-orang yang ada di sana. Balik ke sana lagi, maka dibimbing ya mereka itu semua untuk memasuki kembali bumi Palestina yang tadi sudah dihapus. Kesini lagi, Al-Maidah dari ayat 21 sampai dengan 24 ya, dari kanan dulu ke bawah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Musa, ayo Allah sudah tetapkan nih tempat yang paling aman buat kita semua, dijamin damai dengan penduduk aslinya. Jadi ke situ itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mengklaim itu negeri kami, bukan. Perintah Allahnya datang ke situ supaya bergaul dengan penduduk negerinya, yang memang mereka kakek moyangnya dulu pernah tinggal di situ, akrab dengan penduduknya. Kalau ke situ ngikuti sistemnya, ikut damai hidupnya, tenang di dalamnya, jangan bikin ulah lagi. Bukan diminta untuk mengklaim ini tanah engkau, bukan. Nggak ada begitu. Ya, jadi hoax kalau ada klaim demikian. Jelas ya? Ya, kalau disebutkan, ya maaf, dalam kitab-kitab yang disucikan, saya tidak sebutkan namanya, Anda sudah tahu. Misalnya ada persepsi demikian, maka itu hoax yang paling populer di muka bumi saat ini. Ya, saya berani mengatakan demikian karena di kitabnya juga tercantum seperti itu. Jelas sampai sini? Oke. Balik ke sini, belum selesai, sabar ya. Yuk berangkat. Apa komen mereka? Begitu Musa perintahkan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, nggak mau ah. Di sana banyak orang-orang kuat. Wah, kuat mereka itu, hebat-hebat. Ya, qauman jabbarin, yang kuat, yang kokoh, yang hebat-hebat. Ada sebagian tafsir menyebutkan itulah suku Palestina. Palestina. Makanya kalau sekarang berjuang hebat-hebat, kuat-kuat, kokoh dan sebagainya, dari dulu emang begitu. Musa nggak mau ah. Di sana sudah ada golongan kuat, hebat-hebat, keras mereka itu, kami nggak mau masuk. Yang paling dahsyatnya, lihat komennya di ayat 24-nya. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau masih maksa, Musa, kamu aja dengan Tuhanmu, pergi dulu ke sana, taklukkan dulu Palestina. Kalau sudah menang, kabari kami di sini. Kami duduk-duduk dulu. Kalau udah menang, kabari, baru kita masuk sama-sama. Tolong catat kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa DNA dari Yahudi yang terbawa sampai umatnya Musa yang selamat itu tetap membawa sifat ketakutan yang dalam. Bahasa kerennya sekarang ada sifat pengecutnya. Ketakutan yang dalam. Saya tulis ya, 1, 2, 3, 4. Penakut. Penakut. Makanya beraninya dari atas pakai pesawat, bom. Nggak berani hadapan satu-satu. Karena penakut. Dari dulu begitu. Ya, dari dulu. Dah, saya percepat, saya mau masuk ke ujungnya. Karena ada peristiwa seperti itu, sudah dihukum. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Musa, ini kaummu bengalnya luar biasa, udah diselamatkan, udah diampuni tobat, masih ngeyel juga. Saya hukum 40 tahun berkelana. Catat ini baik-baik. 5. Generasi mereka punya siklus 40 tahunan. Tolong catat ini ya. Punya siklus 40 tahunan. Siklus 40. Tolong catat ini. Orang-orang yang baca Qur'annya dengan detil, dengan teliti, dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari sini. Sudah 5 saja. Yang kelima, yang terakhir, siklus 40 tahunan. Maka setelah itu Nabi Musa wafat di daerah dekat area situ, belum sampai ke situ. Setelah 40 tahun, itu Musanya wafat, Harunnya wafat, sebagian generasi tadi wafat, ada sebagian yang beranak pinak sampai melahirkan kemudian ada satu generasi dibimbing oleh satu orang yang sangat saleh, yang dia pernah menjadi asisten Nabi Musa saat bertemu Khadir. Ya, Khadir alaihi salam. Jadi kalau baca dengan benar bukan Khidir tapi Khadir. Ya, Khadir. Di surat Al-Kahf masih ingat ada 4 kisah viral? Kisah pemuda 1, kisah 2 orang sahabat, yang satu kaya, yang satu sederhana dan saleh, yang ketiga Musa dengan Khadir, yang keempat Zulkarnain. Nah, bukankah Anda masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk menemukan Khadir itu siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka setelah siklus 40 tahun ini, masuklah kelompok ini
komunitas ini, bangsa ini ke Palestina dibimbing oleh Yusha bin Nun. Masuk lagi setelah 40 tahun. Ada di sini. Nunggu siapa? Nunggu berjalan terus sampai munculnya seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, tahun masuk ke 1 Masehi, lahirlah Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa meneruskan risalah Musa. Jadi kalau diurut tadi Nabi Isa, keturunannya kan masih ke generasi ini. Ke Yahuda ke atas. Maka Nabi Isa pun sesungguhnya mendakwahi keturunan yang berasal dari sini tadi. Dari Musa ke Yusha bin Nun, beranak pinak lagi, sampai periodenya Isa alaihissalam. Bayangkan, dari Musa aja kan 1400-an, kan? Artinya apa? 1000 tahun setelah peristiwa itu, generasi Isa muncul. Ini masih beranak pinak. Maka zamannya sudah berbeda, kondisinya sudah tidak sama, dan yang menguasai tempat itu di Palestina sudah dikuasai oleh Romawi pada masa itu. Romawi sudah ada dengan Bizantiumnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Isa diutus menjadi nabi dan rasul, diberikan oleh Allah kitab. Standar nabi itu punya kitab. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab. Dapat kitab. Maka diberi nama kitabnya Nabi Isa untuk membedakan dengan kitabnya Nabi Musa. Kalau Musa itu Taurat, kalau Isa itu apa? Injil. Tapi kaumnya generasi yang sama, generasi keturunan dari umatnya Musa. Karena kaumnya Musa, maka sama dengan sifatnya Bani Israel. Jelas? Sama punya sifatnya Yahud, hudna ilaika. Jelas? Sama juga kemudian punya sifatnya menerima kitab, ahlul kitab. Makanya nanti di Al-Quran kita akan temukan ya Bani Israel, ya ahlul kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab. Jelas? Baik. Diturunkan, disampaikan risalah yang sama persis dengan sebelumnya, tapi syariatnya lebih dilengkapi karena sesuai dengan eranya. Dan di era Nabi Isa tetap diinfokan, akan datang Rasul penutup setelahku, namanya Ahmad. Namanya siapa? Tolong catat ini ya. Ustadz, kok namanya bukan Muhammad? Kenapa Ahmad? Inilah keistimewaan Nabi yang terakhir. Karena semua nama yang melekat pada beliau semuanya nama sifat. Nabi sebelumnya rata-rata nama zat. Musa, Isa, Yakub sampai ke Adam, nama zat semua. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi ini. Kan? Ustaz Fahmi itu. Adi saya nengok, Fahmi itu. Itu zat namanya. Tapi Fahmi yang jujur, Fahmi yang toleran, Fahmi yang penyabar, itu sifat namanya. Ya, nama Nabi sebelumnya zat, tapi yang melekat pada Nabi terakhir semua sifat, untuk menunjukkan sekalipun Nabinya sudah wafat, sifatnya tetap abadi sampai dengan hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, ana al-Syafi, ana al-Kafi. Semuanya sifat. Maka orang-orang pada masa itu menduga Nabi Isa ini Nabi terakhir. Kenapa? Karena punya sifat yang sama di kitab mereka. Tentang ramalan nubuat Nabi terakhir itu punya sifat kasih sayang. Nama Muhammad gambaran kasih sayang. Bentuk yang unggul superlatif dari kata Mahmud. Dasarnya Mahmud, superlatifnya Muhammad, sayang terhadap semua. Jangankan manusia, pada tumbuhan sayang, pada hewan sayang, itulah Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahu. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua menunjuk sifat kasih. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Yang kedua, selain baik dengan sesama, taat kepada pencipta. Saking taatnya, nggak ada yang bisa menandingi, melebihi semua nabi yang lain. Melebihi yang lain disebut dengan tafdil namanya. Taat kepada sang pencipta, satu aspek hamid. Taatnya banyak, sholatnya sampai bengkak kakinya, puasanya rajin sampai sunnah, baca Qur'annya luar biasa, kemudian infaknya diberikan dengan sempurna. Maka berubah kalimatnya menjadi isim tafdil dari Hamid menjadi Ahmad. Maka Nabi Isa menolak klaim kaumnya, saya bukan Nabi terakhir. Memang Nabi itu punya sifat mirip dengan saya, penyayang, tapi kedekatannya dengan Allah nggak bisa ditandingi. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu
Ahmad. Afdal minni. Jelas? Baik, balik ke sini. Maka secara singkat disampaikan, saya bukan nabi terakhir. Karena itu, mereka sudah tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sampai terjadilah peristiwa Nabi Isa itu kan tidak menikah. Ya, diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Ya, masih pemuda. Diangkatnya usia berapa? 33 tahun. Makanya yang bisa diteladani dari beliau itu adalah kasih sayangnya, ajaran kasihnya. Tapi nggak bisa ditiru rumah tangganya karena nggak pernah nikah. Nabi Muhammad paling komplit. Nikah iya, pemimpin iya, ya, dan segala aspek lainnya. Secara singkat, Nabi Isa di eranya saja ketika mendakwahi, maka kaum-kaum nih keturunan ini yang tadi ikut dari generasi Musa beranak pinak masih saja mewarisi sifat-sifat yang tertanam secara psikologis dari sejak mereka ditindas oleh Firaun. Isa pengen begini, Isa pengen begitu, nggak bisa, Tuhannya pengen begini, nggak bisa ikut kalian. Kalau memang nggak bisa, kamu mati sekalian. Dikejar. Seperti Nabi sebelumnya pernah dieksekusi. Nabi Zakaria itu dibunuh, Nabi Yahya itu dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar untuk disalib dan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi, di Ali Imran. Nabi Isa-nya diangkat, diserupakan di antara mereka, lalu kemudian itulah yang disalib. Secara singkat, orang-orang ini kemudian berkehidupan di situ, di bawah kekuasaan Romawi, berkembang, muncul ide kemudian, bagaimana kalau kita berontak saja kepada penguasa ini? Maka dipakailah kemudian ide-ide kecil Firaun, bikin gerakan. Kuasai dulu dagangnya, bikin gerakan. Ketahuanlah oleh kaisar pada masa itu, namanya Kaisar Herodian, di tahun 135 Masehi. Sekarang kita sudah lewat Masehi. Ya, sebentar lagi selesai berarti. 135 Masehi, kaisarnya Herodian. Karena ketahuan memberontak, maka hukum pada masa itu harus diselesaikan. Dikejar, dieksekusi, dihabisi. Maka mereka kemudian diusir, ditindas lagi, dikeluarkan lagi dari bumi Palestina. Keluar lagi dari sini. 135 Masehi. Nyebar kemana-mana tuh. Ternyata di tempat lain pun gak diterima. Ke Eropa diusir, sini diusir. Ya, sampai ke masa-masa berikutnya pun ke negeri Eropa gak ada yang mau terima. Mereka punya satu harapan. Cuman satu yang bisa ngangkat kita dan jadi hebat lagi. Cuman satu yang bisa mengembalikan marwah kita, keagungan kita, yaitu sosok Nabi terakhir yang diviralkan oleh Nabi kita Isa alaihi salam sampai ke Musa, sampai ke atasnya. Kita tunggu dan kita hadir di tempat Nabi itu akan hijrah saja. Lalu mereka bergeraklah datang. Kemana datangnya? Sebetulnya di kitab mereka sudah dijelaskan. Lahirnya akan lahir di tempat bukit, di satu lembah, bukit menghitam, bebatuan besar yang tiada lain adalah Mekah. Cuman di kitab mereka disebutkan Nabi ini akan dipersekusi, Nabi ini akan ditindas, akan diusir dari tempatnya. Dari mana tahu itu dikonfirmasinya? Dari keterangan Warakah, saudaranya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi beliau itu, Warakah itu datang ke Mekah untuk menunggu Nabi terakhir lahir. Pekerjaannya nyalin Injil, nyalin. Di situ disebutkan Nabi terakhir ini punya ciri-ciri yang sangat jelas sekali. Sampai orang-orang pada masa itu lebih kenal ciri Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak mereka sendiri. Kenal dengan Nabi dibandingkan anak mereka sendiri, tahu persis cirinya, saking viralnya. Maka apa yang terjadi? Nih saya garis bawahi, karena sifat mereka yang penakut yang keempat. Gak mau ke Mekah. Kalau nunggu Nabi di Mekah berarti nanti berpotensi ditindas lagi, diusir lagi. Mendingan kita nunggu di Yathrib aja, karena hijrahnya akan ke Yathrib. Kan di situ nggak ditindas lagi. Maka berangkatlah mereka ke utara Yathrib. Di utara itu daerah yang subur. Tuh adatnya Yahudi begitu. Datang ke Yathrib, ngambil utara. Yang utara itu yang suburnya. Ya, yang selatan yang tandusnya. Yang selatan tuh yang sekarang area Masjid Nabawi dan sekitarannya. Nanti saya cerita. Tapi mereka datangnya ke utara, ke sini. Bayangkan, nggak mau berjuang bersama Nabi, nggak mau bantu Nabi, pengen nunggu Nabi aja nanti kalau sudah kuat datang ke Yathrib, yang akan membangun kota, mimpin umat.
persis sama dengan kelakuannya seperti era Nabi Musa. Musa, Anda aja yang pergi dengan Tuhan Anda ke sana, kalau menang kabari kami ikut. Persis sama. Maka saking mereka ingin nyamannya dan tidak ingin terganggu lagi, ngambil daerah yang utara yang subur. Di selatan ini nanti akan diisi oleh orang-orang yang datang dari Yaman. Ada 2 suku besar nanti, Aus dan Khazraj. Mereka berdagang, sukses, bagus, kaya, dan Yahudi ngambil yang utara. Saking traumanya dengan perjalanan sejarah masa lalu, maka mereka mulai menetapkan pada masa itu, supaya nggak diganggu lagi, supaya tidak diserang lagi, kita bikin strategi seperti Firaun punya benteng. Maka bikinlah mereka benteng di wilayah itu. 3 suku besar kemudian berhijrah ke wilayah Yathrib, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yahudi bukan suku asli di Madinah, bukan. Mereka pendatang. Maka ada 3 yang viral, Bani Qaynuqa, Bani Qaynuqa, Bani Nadir. Qaynuqa, Bani Nadir, plus 12 suku yang lain. Teman-teman, itu saat datang, baru menetap beberapa waktu, sudah membuat sayap militer. Setiap 3 suku yang besar itu sudah punya 700 pasukan militer. Belajar dari mana? Firaun. Ini yang saya tuliskan. Mereka bikin benteng seperti Firaun bikin benteng di istananya. Sampai sekarang puing-puingnya masih ada. Terutama bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nanti yang ikut umrah saya tunjukkan sebelah mana lokasinya insyaAllah. Nanti di surat Al-Hasyr akan ditemukan rahasianya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi. Husun itu benteng, bikin benteng yang kokoh, berlapis-lapis. Lapis pertama ada perimeter lagi, tokohnya di tengah-tengah. Bikin kekuatan militer. Kalau kita ingin kuat di sini, kuasai militer. Bikin sayap militer, setiap suku punya 700 pasukan. Kedua, gerakan ekonomi. Bikin pasar. Gimana supaya kuat? Lihat Firaun. Harus ada oligarkinya. Ini yang harus dikuasai. Maka apa yang terjadi? Bikin seperti korunnya. Maka apa yang dilakukan? Seperti Firaun memecah belah rakyatnya, pecah belah Aus dan Khazraj. Yang tadinya akur, yang tadinya baik, dipecah sampai mereka berkelahi puluhan tahun gak pernah damai, dan menjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau wafat di Aus, mesti meninggal di Khazraj. Selesai. Maka pada saat itu Yathrib dikuasai oleh Yahudi. Perputaran pasar ekonominya plus kekuatan militernya. Dan punya spionase, agen-agen intelijen yang cukup kuat mereka pada masa itu, sehingga disegani. Di situasi itulah kemudian mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, Mas. Mau duduk silakan. Mereka menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke Madinah itu, datang ke Yathrib itu untuk nunggu Nabi Muhammad. Nunggu Nabi Muhammad. Yang menarik apa? Begitu mereka klaim dan diabadikan di dalam Al-Quran, dari mulai kitabnya, Al-Quran, dari nabinya Muhammad sudah tahu itu. Di kitabnya ada di Al-Quran ayat ke-89, walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqan lima wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Mereka udah nungguin Qurannya. Nabinya Al-Baqarah ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Mereka dah nunggu rasulnya, tahu akan ada Quran, sudah tahu. Ketika nabinya datang ke Yathrib, ke Madinah, nabi datang ke situ, ternyata mereka mendapati realita, nabi yang mereka tunggu itu bukan dari keturunan yang mereka harapkan. Mereka berharapnya ingin membangkitkan kembali keunggulan mereka, ras mereka, turunan mereka, silsilah mereka. Pengennya dari jalurnya siapa? Jalurnya Bani Israel. Jalurnya ke atas, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ternyata yang dipilih oleh Allah jalurnya Ismail alaihi salam. Maka apa komen mereka? Diabadikan komentar ini oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, dikenal dengan tafsir Al-Imam At-Tabari. 16 jilid. Jilid pertama halaman 113 paling kiri sebelah atas. Maka komennya apa? Ya Muhammadun, innaka nabiyyun mab'utsun. Benar, memang engkau nabi yang diutus. Tapi Anda diutusnya bukan untuk kami.
Walakin lasta lana walakinnaka bu'itsta li ghairina. Tapi sayangnya Anda bukan diutus untuk kami, Anda diutus untuk kaum selain kami. Tuh, Yahudi tuh. Yang datang ke Madinah mereka, yang nungguin Nabi mereka, yang tahu sifatnya mereka, yang tahu tandanya mereka. Begitu datang Nabi yang mereka harapkan, mereka sendiri yang ngeyel, mereka sendiri yang ngeles dan mengatakan, memang Anda Nabi yang diutus, cuman saya yang Tuhan ngutusnya bukan untuk kami, untuk kaum selain kami.